perjalanan saya mulainya tadinya itu di sebuah villa kecil, 6 kamar aja bang, 6 bungalow ya, gitu. 6 bungalow, nyerabut tuh bang, kolam renang kita ambil, masak juga kita ambil, nyapu, semuanya bang, jaga malam juga kita ambil, jadi satpam ya kita jadikan juga lah. Intinya waktu itu bagaimana passion saya ini biar bisa tersalurkan. Nah, dari situlah bang mulai, ya selama kurang lebih 18 tahun. Akhirnya saya merasa coba brand ini, coba brand itu, mencari pengalaman. Pokoknya kita cari pengalaman. Pengalaman yang saya cari dan benar-benar yang saya inginkan adalah bagaimana rasanya gitu itu mulai dari bawah seperti sosok ayah saya tadi. Sahabat-sahabat pariwisata, sore ini kita akan bincang-bincang tentang pariwisata, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini podcast kita yang pertama dan istimewa. Hadir di tengah-tengah kita ini salah satu JM Hotel Bintang 5, JM The Stone Legian Bali. Selamat sore Pak Franklin Julius Kocek. Selamat datang di podcast Jurnalis Pariwisata. Mudah-mudahan kita bicara sore ini bisa memberikan perspektif yang agak beda tentang perkembangan pariwisata saat ini dan ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih jelasnya saya minta Pak Franklin untuk bercerita. Jadi bercerita tentang kenapa sampai terjun di dunia pariwisata dan menikmati dan saat ini menjadi salah satu JM yang populer di Bang Igo ini bisa aja. Silakan Pak Franklin. Makasih Bang Igo. Aduh, senang ya bisa ngobrol sama rekan-rekan dari sama pariwisata ya. Pasti tentunya banyak senior, banyak juga rekan-rekan yang sedang meniti karir dari bawah ya. Tapi poinnya semua sekarang kita lagi enjoy nih Bang Igo ya. Baik dari pelaku hotelier, pelaku pariwisata, juga semua lini ekonomi kayaknya semua senyumnya sumringah. Ya betul. Ya kan, jadi dan gak ada yang mau balik lagi ke 2 tahun yang lalu gitu Bang Iko ya. Jadi bahagia kita semuanya. Pertama saya sapa dulu semuanya dengan Om Swastiastu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Iko, kita senang banget nih dengan kondisi yang pariwisata seperti ini, dan saya terutama secara pribadi yang hampir di dunia pariwisata ini kurang lebih 18 tahun Bang. 18 tahun dan memang darah saya kalau boleh dibilang di Black ini keluarnya darahnya hotel ya. Karena bapak saya Bang Iko kebetulan juga orang dari pariwisata, specifically dulu di hotel juga. Oh iya. Ayah saya itu dulu mulainya kita sama-sama, kita senangnya merintis karir dari bawah. Jadi saya punya ayah itu dulu kerja di hotel. Terakhir beliau adalah sebagai GM juga. Bahkan sampai hari ini punya purna tugas tapi masih tetap digunakan. Oh ya? Betul sekali Bang Iko, dan adalah di salah satu daerah destinasi pariwisata ya. Namun saya dulu awalnya itu suka dibawa ayah saya karena memang kalau orang hotel tuh setiap 3-4 tahun biasanya kan mencari karir ya Bang ya. Jadi pindah sana pindah sini begitu ya. Opportunity baru ya. Mencari opportunity baru. Jadi saya selalu dibawa sama ayah saya tuh pindah sekolah terus gitu ya, kemana-mana pindah-pindah. Dan kebetulan ayah saya juga suka adventure gitu. Jadi mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, sampai Sulawesi. Dan kalau boleh dibilang tidur di hotel itu ya dari kecil saya udah tidur di hotel gitu. Jadi saya sudah melihat bapak saya itu bagaimana dengan hospitality gitu ya. Nah dari situlah mungkin terinspirasi ya. Karena adanya ayah saya yang memang sebagai sosok buat saya, sebagai sosok yang saya banggakan, dan saya melihat bahwa ternyata kerja di hotel itu cukup menarik Bang Iko. Kerja di hotel menurut saya bukan hanya sekedar sebagai pelayan, tapi kita
terutama di posisi-posisi eksekutif itu sudah harus mulai strategic thinking dan bagaimana bukan hanya care terhadap lini usahanya, tapi juga bagaimana ke alamnya, ya. ke lingkungan sekitar. Hotel pertama yang Pak Franklin manage itu apa kira? Atau kerja? Kerja kali ya, kalau kerja dulu. Jadi pertama saya bekerja itu dulu, Bang Iko tahu di Tukat Mahati ini, di Jalan Legian ya. Bukan di jalan lagi, di wilayah Kelurahan Legian ini ada Tukat Mati ya. Iya, Di situ dulu banyak villa-villa kecil, Bang. Oke. Pada waktu itu saya masih sekolah, Bang. Dan sekolah itu guru saya kebetulan guru front office, dia sampaikan sama saya, Franklin, kamu mau nggak? Saya ada opportunity, kamu punya bahasa Inggris lumayan bagus sedikit, kamu bisa mengambil paling tidak bekerja di villa ini tapi serabutan. Iya. Saya bilang, wah, I like the challenge. Dan waktu itu saya masih SMA, Bang. Iya. Masih SMA dan sejak SMA udah dari SMA kelas 3 itu, dan kebetulan saya memang merantau dari dulu. Dari SMA saya masuk Bali memang khusus untuk belajar pariwisata. Jadi dulu belajar bahasa Inggris ya itulah, Bang, di pantai-pantai lah kita belajar ya. Jadi masih banyak dulu bahasa Inggris yang kalau beli Coca-Cola 1.500 botol comeback katanya. Botolnya balik dulu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai karir di sana dan 6 tahun terakhir alhamdulillah sudah mencapai di manajemen, Mbak. Dan mengelola itu sudah dari 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir ya. Betul, dan saya mulai memang karir pathnya itu saya mulai awal sekali kalau boleh di Rooms Division, boleh saya share. Jadi saya memang dulu selalu pengen berinteraksi gitu ya sama tamu, ngobrol, itu saya menikmati sekali. Begitu. Jadi perjalanan saya mulainya tadinya itu di sebuah villa kecil, 6 kamar aja, Bang. 6 bungalow ya. Gitu. 6 bungalow, nyerabut tuh, Bang. Kolam renang kita ambil, masak juga kita ambil, nyapu, semuanya, Bang. Jaga malam juga kita ambil, jadi satpam ya kita jadikan juga lah. Intinya waktu itu bagaimana passion saya ini biar bisa tersalurkan. Nah, dari situlah, Bang, mulai ya selama kurang lebih 18 tahun. Akhirnya saya merasa coba brand ini, coba brand itu, mencari pengalaman. Pokoknya kita cari pengalaman. Pengalaman yang saya cari, dan benar-benar yang saya inginkan adalah bagaimana rasanya gitu itu mulai dari bawah seperti sosok ayah saya tadi. Dan ternyata setelah saya sampai di sini, artinya saya memang mengetahui gitu ya, mengetahui bahwa memang harus dari bawah, Bang. Dan sesuatu nggak ada yang instan, Bang. Cerita sampai jadi GM The Stone itu kira-kira gimana ya? Cerita sampai jadi GM The Stone ini kebetulan ya semua tidak ada yang kebetulan. Artinya semua memang mungkin sudah dari Tuhan yang Maha Kuasa sudah menakdirkan. Cuman karir saya itu pertama kali The Stone ini adalah bagian daripada Marriott International. Dan Marriott ini itu sangat susah, Bang, ya kalau kita mau meniti karir dan menjadi puncak pimpinan tertinggi. Jadi waktu itu saya masuk dulu kurang lebih 13 tahun yang lalu ya, saya masuk awalnya ada salah satu brand di Seminyak pre-opening. Nah, dulu itu masih Starwood legasinya namanya. Dan habis itu Starwood dan Marriott ini merge dia. Akhirnya dari brand yang di Seminyak saya mengikuti terus pindah-pindah. Setiap 3 tahun kita pindah, 4 tahun, 3,5 tahun kita pindah. Dan akhirnya terakhir ya mengelola sebagai GM di sini. Dan nggak gampang perjalanannya, penuh dengan kerja keras dan bagaimana kita bisa memberikan loyalitas ya. Gitu. Jadi yang kita tunjukkan benar-benar kualitas gitu. Begitu, Bang Igo. Nah, tantangan yang paling katakanlah berat ataukah yang ya, karena sekarang orang GM biasanya tantangannya juga berubah jadi opportunity sebenarnya kan. Betul. Ya. Ketika berada di sini itu kira-kira tantangan yang paling membuat, biasanya orang GM melihat tantangannya sebagai sesuatu peluang dan bikin happy sebenarnya itu. Kira-kira? Jadi kalau Abang tanya tantangannya apa jadi GM, seperti Abang bilang, saya nggak pernah melihat tantangan itu sebagai a challenge. Dan nggak ada yang nggak bisa. Kalau pemilik saya nih yang sekarang, dia selalu bilang bahwa nggak ada yang bisa
nggak ada yang tidak bisa dilakukan. Semuanya bisa dilakukan kecuali satu, mengubah arah kiblat katanya gitu. Itu nggak bisa bang. Nggak bisa, ya. Nah jadi dulu kalau abang tanya tantangan banyak pasti ya, tantangan operasional, schedule dan segala. Tapi kalau sekarang kita selalu kalau udah di posisi yang strategik kayak gini, pasti kita melihat tantangan itu adalah opportunity. Opportunity, ya. Tantangan adalah opportunity dan saya nggak pernah melihat semenjak 6 tahun belakang ini, saya selalu kalau ada orang bawa challenge, bawa masalah, saya bilang enggak, ini bukan masalah, ini adalah opportunity. Gimana kita bisa keluar dari sini gitu. Justru kita bisa turn it around situationnya menjadi sebuah kesempatan kita untuk menjadi yang the best gitu. Dan banyak itu bang, kejadian-kejadian seperti itu. Kalau abang bilang, apalagi 2 tahun terakhir ini kan situasi parah banget gitu ya. Betul. Dan ditanyakan itu tantangan bukan. Kalau saya bilang itu justru opportunity. Nggak pernahnya ada COVID di dunia ini, dan bagaimana orang di Bali yang tadinya kita having a party at all the time bang, pulang kerja bisa lihat sunset sambil minum bir, di mana lagi bang kalau bukan di Bali. Dan itu yang kita lakukan kan. Besok juga jangan khawatir, besok ada uang datang lagi kok gitu, karena tamu mengalir gitu kan. Dan itu sebuah tantangan. Begitu tiba-tiba pintu bandara tutup, menjadi sebuah tantangan. Bagaimana tidak ada perputaran ekonomi. Nah akhirnya saya bilang ini opportunity. Bagaimana kita bisa menonjolkan pemasukan dari hotel pasti turun, gaji kita juga pasti kan ada pemotongan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Akhirnya saya bilang entrepreneurship salah satu cara. Ya itu kan tadi tantangan, kita ubah jadi opportunity. Entrepreneurship, saya punya karyawan bang, kurang lebih ada 3 atau 4 sukses menjadi pengusaha. Punya cabang 3, keluar dari pandemi bang, selesai dari pandemi, dan itu posisinya bukan ranking file, manager, ya. Jadi dia selesai, dia akhirnya bilang, I think pandemi sudah membuka a new challenge, a new opportunity buat dia akhirnya. Dan dia bikin usaha, dan saya tepuk tangan sama dia bang. Maksudnya ini orang yang tadinya ngikut kerja sama orang, akhirnya bisa membuka peluang usaha, bisa menggerakkan ekonomi. Ya kecil-kecilan bang skupnya, tapi menurut saya itu opportunity sih. Jadi kalau abang lihat apa tantangannya day to day bang, kalau buat saya business acumen itu udah pasti emas. Maksudnya business acumen itu kayak gimana ya? KPI, target, apa yang di setup sama company atau sama pemilik udah harus pasti dicapai bang. Nggak bisa harga mati bang gitu kan. Tapi bagaimana kita sekarang bisa mengedukasi teman-teman bahwa nggak ada yang namanya tantangan, itu adalah sebuah opportunity. Pak Franklin, ini masyarakat Bali juga sudah mulai bangkit kembali, melihat pariwisata sudah mulai tumbuh dan berkembang kembali. Nah, sebagai orang yang sudah lama juga tinggal di Bali, melihat pariwisata Bali saat ini, dan kira-kira apa pendapat atau pikiran yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat biar kondisi Bali dan perkembangan pariwisata bisa ke depan berkembangnya lebih bagus, terarah dan baik. Thank you Bang Iko. Jadi menurut saya Bali by natural SDM-nya itu udah bang paling kece. Coba abang lihat di kapal pesiar, betul. Yang dicari orang dari Bali loh. Betul. Kenapa? Karena orang Bali itu friendliness-nya, welcome-nya, tenggang rasanya, senyumnya genuine semua. Nggak ada yang dibuat-buat. Betul. Nah, ke depan bagaimana? Ini bisa di copy paste bang, gitu. Bisa di copy paste dengan negara-negara lain yang menjadi kompetitor daripada destinasi kita di Bali ini. Salah satu caranya adalah daripada kuantitas, kita harus bermain dengan kualitas. Kualitas sumber daya manusianya. Nah, sekarang di Bali ini udah banyak banget bang. Kesempatan kita untuk belajar mendalami ilmu hospitality. Pun kalau nggak ada di Bali, itu digital space sekarang sudah sangat mendukung sekali. Banyak sekali bang sekolah-sekolah yang sifatnya adalah online mengajarkan kita. Dan saya ambil contoh nih Bang Iko ya, bahwa kalau memang ke depan Bali mau lebih bagus lagi, kualitas manusianya yang harus kita perbaiki, SDM-nya harus kita perbaiki. Saya ambil contoh bahwa saya belajar ini 3 tahun lalu Bang. Jadi 3 tahun yang lalu pimpinan saya bilang bahwa Franklin lu harus sekolah lagi gitu. Saya bilang, woi gue udah GM, ngapain sekolah lagi gitu. Ternyata saya pikir saya bukan yang terbaik Bang.
Oke. Sekolah itu menuntut ilmu ya, nggak usah sekolah. Kalau sekolah official banget kayaknya, menuntut ilmu itu memang harus bisa dengan kita ngobrol sama Bang Igo, itu kan menuntut ilmu ya. Betul, ya. Bisa saya ambil course 3-4 bulan, dan yang salah satunya yang baru-baru the latest update nih Bang, yang saya baru dapat, itu 3 hari lalu Bang. 3 hari lalu saya daftarkan diri saya untuk sekolah lagi. Sekolah apa? Sekolah mengenai pengembangan diri terhadap bisnis acumen. Oh ya? Di Online Bang. online, oke. Karena ya kesibukan kita ini kan kadang-kadang nggak bisa ya Bang. Jadi kita harus ngatur-ngatur sendiri aja waktunya. Biasanya saya ngambil kurikulum 6-7 kurikulum, kita selesaikan 4 bulan 5 bulan. Nah kita jalankan. Nah ini yang membuat kita disiram lagi ilmunya, disiram lagi. Nah kembali ke pertanyaan Abang adalah ya SDM ini harus terus mau belajar Bang. Belajar. Mau ambil formal, non formal silahkan, tapi membuat suatu kualitas sumber daya yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi menurut saya kalau pertanyaan Abang adalah apa yang harus dilakukan sama Bali, sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kita udah tahu secara organik hospitality di Bali the best Bang. The best. Bisa dibandingkan dengan destinasi-destinasi pariwisata lainnya di dunia ya. Tapi kualitasnya yuk sama-sama. Bahkan mau belajar sama saya juga Bang Igo, kalau mau belajar, aku juga mau belajar sama Bang Igo. Silakan. Sama-sama kita saling mengisi gitu. Oke. Kemudian dari SDM itu kan khusus masyarakat Bali tadi kan kita pingin ada yang lebih ya, organik, oke lah, seperti yang sudah kita bicarakan tadi itu. Apakah itu perlu secara formal ataukah memang edukasi itu dilakukan secara informal? Ini goes kepada individu masing-masing sih Bang. Jadi gini, saya pernah dapat salah satu cerita dari teman bahwa pemerintahan, government dan swasta itu berbeda. Kalau kita di swasta, mohon maaf nih Bang, sertifikat nggak dicari-cari banget. Yang dicari adalah skill. Skill base, semuanya skill base gitu. Dan bukti nyata Bang dengan diri saya. Saya hanya tamatan SMA, alhamdulillah saya bisa duduk di kursi ini hari ini. Itu udah bukti nyata. Kalau di government kan nggak bisa Bang. Semuanya ada filternya. Mau naik jabatan kan harus ada ininya ya, ada protokolnya khusus yang harus ada akademisnya. Pertanyaannya Bang tadi, gimana kita harus ngambil yang mana? Bang, yang mana aja yang mau diambil silahkan, tergantung daripada goalnya seperti apa dari kita individu masing-masing. Saran saya selalu sirami ilmu kepada kita punya diri gitu. Kalau kita selalu siram dengan rohani, nah itu rohaninya, soulnya kita. Bagaimana dengan brainnya kita kan gitu. Nah brain itu harus disiram terus juga. Itu. Satu hal lagi ya. Bukan akhir-akhir ini, tapi sebelumnya itu kan masyarakat Bali khususnya anak-anak muda itu kan pingin keluar ya. Salah satu yang paling menjadi tren itu adalah kerja di kapal pesiar atau kerja di ini ya. Kalau dari sisi itu mungkin bagi masyarakat Bali itu mungkin secara pribadi menguntungkan kan. Tapi secara destinasi apakah itu dilihatnya bagaimana? Apakah itu menguntungkan Bali ataukah kemudian menjadi apa ya istilahnya ya? Dilema gitu. Dilema ya, betul. Enggak sih Bang, sebenarnya sumber daya, seperti saya bilang, sumber daya Bali ini manusianya udah dikenal di mana-mana. Jadi kalau ditanya menguntungkan destinasi, ya sudah pasti mereka brand ambasadornya Bali dong. Ya kan ada di sana gitu kan ya. Baik secara mau promosikan pulau atau destinasinya ataupun promosikan mengenai kualitasnya. Gitu. Nah, tapi what makes important juga Bang adalah teman-teman yang mencari pekerjaan di sana adalah kan dia skillnya pasti meningkat terus Bang di sana. Pulang jangan lupa dibagi ilmunya. Itu yang penting ya. Itu penting Bang, karena adik-adik kita yang bayangkan banyak sekali sekolah-sekolah pariwisata yang ada di Bali ini kan Bang. Bagi yuk ilmunya sama mereka supaya kita nge-upgrade terus skillnya gitu loh. Jadi menurut saya nggak salah Bang, itu kan pilihan ya untuk mau di kapal pesiar ataupun bekerja di hotel luar negeri gitu di darat, itu sebuah pilihan. Tapi gimana bring it back to the community, bring it back to the island, supaya kita semua upgrade dari yang tadinya mungkin ibaratnya mungkin kita bilang SD kelas 3, sekarang kita udah naik ke SD kelas 4 semuanya gitu. Jadi gitu Bang kok.
Sahabat-sahabat pariwisata, jadi sebagaimana pembicaraan saya dengan Pak Franklin tadi, bahwa ada beberapa poin penting yang bisa kita simak, bahwa untuk ke depan kualitas SDM itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bila Bali ingin tetap berada di destinasi number one, favorit dan populer di seluruh dunia. Dan ini harus menjadi konsen kita bersama, sehingga Bali yang sudah berkembang dengan sangat bagus saat ini bisa dipertahankan dan ke depan bahkan lebih bagus lagi karena SDM-nya yang unggul. Demikianlah perbincangan saya dengan Pak Franklin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perspektif baru buat kita untuk pengembangan pariwisata Bali dan Indonesia ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.